Indonesia dengan 17.000 pulau yang dimilikinya memiliki potensi wisata yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan dan pesona alam yang lengkap dimiliki Indonesia seharusnya mampu menjadikan negeri ini destinasi wisata dunia. Lalu, mampukah Wonderful Indonesia tidak hanya menjadi tagline, tapi juga diakui oleh warga dunia? Nah, apa-apa saja yang menjadi tantangan pariwisata tanah air? Kita akan ulas dalam Insight hari ini bersama saya, Desi Anwar. Di tengah goncangan krisis yang dialami beberapa negara Asia, belakangan ini pemanfaatan sektor pariwisata dapat menjadi strategi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, kekayaan alam dan keindahan Indonesia seharusnya mampu menarik pelancong berbagai negara dan wisatawan domestik. Kurang lebih setahun ke depan, Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya akan masuk di era masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satu sektor yang harus bersaing dalam era ini adalah industri pariwisata. Saat ini, pariwisata Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Padahal, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak kalah menarik dengan 3 negara tersebut. Sektor pariwisata bisa menjadi strategi baru pembangunan ekonomi nasional di tengah krisis yang dialami beberapa negara Asia, juga Eropa belakangan ini. Industri pariwisata dapat menciptakan mata rantai industri di berbagai sektor lain, seperti industri perhotelan dan losmen, industri kerajinan tangan, serta industri biro perjalanan. Pada tahun 2014, sektor pariwisata menyumbangkan produk domestik bruto mencapai 347 triliun rupiah atau sekitar 23% dari total pendapatan negara. Bahkan di tahun yang sama, rata-rata pertumbuhan industri pariwisata nasional mencapai 9,39% atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,7%. Namun pertumbuhan industri pariwisata nasional belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah. Masih banyak potensi daerah yang belum dikembangkan dengan baik. Pembangunan infrastruktur yang belum memadai dan sumber daya manusia yang belum terampil membuat dunia pariwisata di Indonesia menyimpan segudang pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Iki Putri, CNN Indonesia. Ya, besarnya potensi pariwisata Indonesia dibuktikan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia setiap tahun. Pesona keanekaragaman alam dan kekayaan budaya Nusantara terbukti mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan berwisata di Indonesia. Berikut saya berikan sedikit ulasan mengenai potensi pariwisata Indonesia. Ya. Wisatawan dari berbagai negara datang ke Indonesia melalui beberapa tempat yang menjadi pintu masuk menuju Indonesia. Setiap tahunnya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kita mulai dari ini salah satu daerah yang paling populer ya bagi turis mancanegara adalah Bali, masuk lewat Bandara Ngurah Rai. Ini pintu masuk terbesar bagi wisatawan mancanegara dengan jumlah 3,7 wisatawan pada tahun 2014. Nah, selanjutnya dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten sebanyak 2,2 juta wisatawan mancanegara. Bandara yang paling dekat ya dengan Jakarta. Kemudian dari Kepulauan Riau masuk lewat Batam menjadi pintu masuk bagi 1,4 juta wisatawan mancanegara. Dan juga dari masih di Kepulauan Riau di Tanjung Uban sebanyak 320.000 wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia lewat Tanjung Uban. Dan Kuala Namu di Sumatera Utara di mana sebanyak 234.000 wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia. Ya, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegaranya, Indonesia memang harus bersaing dengan pariwisata di seluruh dunia. Nah, meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia ini dibuktikan dengan meningkatnya peringkat Indonesia dalam indeks kompetitif pariwisata antar negara. Kita mulai tahun 2011 misalnya Indonesia masih berada pada peringkat 74 dari 139 negara. Tapi pada tahun 2013 ada kenaikan, Indonesia naik ke peringkat 70 dari 100
negara. Sementara pada tahun 2015 lebih baik lagi, peringkat 50 dari 141 negara. Jadi ada terus kenaikan dalam peringkat ya bagi Indonesia. Sementara itu jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung juga menambah penerimaan devisa bagi Indonesia. Berikut saya berikan 5 negara asal wisatawan mancanegara dengan devisa atau sumbangan devisa bagi Indonesia yang terbesar pada tahun 2014. Kita mulai dari negara tetangga kita, Australia. Di posisi pertama dengan devisa sebesar 1.802 juta dolar Amerika Serikat yang disumbangkan ke Indonesia. Kemudian disusul oleh Singapura dengan devisa sebesar 1.145 juta dolar Amerika Serikat, kemudian dari Malaysia dengan devisa sebesar 1.053 juta dolar Amerika Serikat, Tiongkok dengan devisa sebesar 981 juta dolar, dan terakhir tetangga kita dari Jepang dengan devisa sebesar 597 juta dolar Amerika Serikat. Kita lihat ini. Ya, ini adalah 5 negara yang menyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu bagaimana wonderful Indonesia akan mendunia? Setelah informasi berikut ini, saya akan berbincang dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Tetaplah bersama Insight. Ya, sebagai negara kepulauan terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besarnya. Sektor pariwisata juga dinilai mampu menjadi salah satu tonggak ekonomi nasional. Nah, bagaimana Indonesia akan memanfaatkan potensi wisatanya di masa depan dan apa saja strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata? Telah hadir bersama saya di studio Menteri Pariwisata Arief Yahya. Pak Arief. Ya. Selamat datang di Insight. Apa kabar, Pak? Baik. Baik-baik saja. Kok jadi menteri boleh libur nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, biasanya kalau libur ya bersama keluarga, buana itu kemana-mana saja, Pak Arief? Ada tempat-tempat yang jadi favorit? Ya seperti biasa tradisional ke Bali. Ke Bali. Satu, Jawa Barat, karena kami tinggal di sana. Terus kemana lagi? Seluruh Indonesia sudah dikunjungi? Oh, kalau sekarang udah hampir semua udah saya kunjungi sebagai Menteri Pariwisata. Iya, sebagai Menteri. Tapi harus juga dong ajak ke keluarga ya. Kalau Bali mungkin sudah sering dan sudah sering dikunjungi dan dikenal di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat memang Indonesia kan merupakan luar biasa negara, 17.000 kepulauan, selalu kita banggakan, banyak sekali tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, baik dari gunung, pantai, untuk divingnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari angka Pak Arief, Pak Arief kan paling tahu mengenai ini. Tahun 2014 yang lalu hampir mencapai ya 9,4 juta. Ini sebenarnya meningkat karena tahun sebelumnya sekitar 8 jutaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga yang jauh lebih kecil, Singapura saja 15,1 juta jumlah wisatawannya. Sementara Malaysia 27,4 juta dan Thailand 24,8 juta. Jelas ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa orang lebih suka ke Singapura ketimbang ke Indonesia yang begitu kaya dengan potensi? Kira-kira bagaimana menggali potensi ini supaya orang lebih banyak datang? Ya, jadi kalau untuk potensi tidak ada keraguan. Kita menurut World Economic Forum, kita itu selalu top 20. Jadi natural resources kita itu sangat tinggi. Lalu price competitiveness kita juga selalu top 5 di dunia. In short, potensi tidak ada masalah. Yang masalah di kita itu adalah performansinya sangat buruk. Bila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, simply kita sepertiganya in term of numbers turis. Kalau dari devisa kita setengahnya Malaysia, seperempatnya Thailand. Ya, sayang sekali. Kita hanya 10 miliar dolar, Malaysia 21 miliar dolar. Sementara kita 250 juta penduduk, mereka sekali. hanya 20 juta. Ya. Jadi kira-kira apa yang mungkin PR-nya ya Pak Arief ini? Karena jelas potensinya banyak tapi implementasinya kurang. Sementara itu tahun depan
tahun ini ya sebenarnya tahun 2016 sudah masuk ke MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, yang berarti mungkin kita justru lebih banyak ke negara tetangga ketimbang mereka datang ke kita. Kembali dari data yang ada dari World Economic Forum, ada mengeluarkan mereka TTCI, Travel and Tourism Competitiveness Index, kita itu nomor 70. Ini di seluruh Asia ya? Di seluruh 70. dunia, Di seluruh nomor dunia. 70. Thailand nomor 35, Malaysia nomor 25. Dan kalau tidak salah, Singapura tuh nomor 10. Nomor 10. Tahun 2014 dia turun nomor 11. Nah, kita yang dari 70 ini naik, melompat 20 peringkat, sekarang nomor 50, tapi masih kalah dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Apa sih yang lemah di kita? Nomor 1 infrastructures, itu kita ketahui. Nomor 2 ICT infrastructures, dan nomor 3 adalah health and hygiene, kebersihan, lingkungan. Masa nomor 3 ya? Health and hygiene. Kita bottom 3 terburuk di dunia, kita itu salah satunya. Jadi mungkin WC umumnya Itu tidak bagus, dinilai tidak bagus. Destinasinya atau kotor, banyak sampah. Ya memang sih ya. Kenyataannya begitu. Jadi PR-nya Pak Arief ini merupakan tantangan ya Pak Arief, kan Betul. biasa Anda dari private sector yang ngurusin bisnis, tiba-tiba ngurusin pariwisata. Challenge-nya untuk memperbaiki itu apa-apa saja? Jadi 3 besar, yang pertama di marketing, lemah sekali kita. Yang kedua di pengembangan destinasi, kita hanya kenal Bali dan Bali. Dan yang ketiga di HR, nanti akan ada flow of people di ASEAN. Nah, 3-tiganya harus kita siapkan. Nomor 1 marketing. Oke, apa yang akan dibenahi di bawah Pak Arief ini? Marketing, branding kita tidak dikenal di dunia. Tadi menurut TTCI, Travel and Tourism Competitiveness Index, dari 141 negara, kita NA, not available. Akhirnya kita kerja keras setahun ini, akhirnya lompat 100 peringkat sekarang. Ranking 47, branding wonderful Indonesia. Iya, nah saya juga sering lihat ini di CNN International, wonderful. Dan bagus ini sebenarnya. Itu tidak kalah lah dari, ini kan biasanya orang Malaysia, Truly Asia, itu sudah sangat dikenal. Jadi mungkin harus ada upaya lebih ke sana lagi ya, wonderful Indonesia. Harus sangat intensif. Tapi kenapa wonderful ya dipilih? Jadi Kata-katanya. itu kita udah diskusikan habis-habisan. Ada juga yang mengusulkan wow. Wow juga bagus. Okay. Hanya sayangnya wow pernah digunakan oleh Filipina dan sekarang sedang digunakan oleh salah satu negara di Afrika. Ada juga yang mengusulkan remarkable. Dan pernah digunakan dulu kalau tidak pernah salah. oleh kementerian lainnya. Cuman sayangnya sekarang sedang digunakan oleh Rwanda. Nah, Wonderful Indonesia sekarang posisinya udah 47, udah bagus. Kalau kita bicara Wonderful Indonesia, pesan apa yang kita ingin kirim kepada turis, apalagi dari luar negeri? Jadi tagline itu atau logo itu mencerminkan apa yang akan kita jual. Sebenarnya branding itu adalah janji dari produk untuk ke customernya, bahwa Indonesia itu wonderful, Indonesia itu mempesona. Itu ada datanya. Jadi datanya menunjukkan natural resources kita itu dan cultural itu selalu top 20. Cuman itu tidak pernah dikatakan yang indah itu namanya apa. Nah, sekarang baru kita kasih nama. Namanya adalah Wonderful Indonesia. Seperti orang Malaysia menamakan dirinya dengan logo dan tagline-nya Truly Asia. Dan sekarang Truly Asia itu nomor 96. Nah, tapi ini balik lagi ke wonderfulnya. Wonderfulnya apa? Apakah hanya keindahannya? Karena ya memang kalau kita lihat dari Malaysia Truly Asia itu mungkin ada shoppingnya, jadi bukan hanya budaya, ada kulinernya, ada olahraganya mungkin, ada situs-situs bersejarah, ada entertainment. Kita apa? Karena kan harus fokus ya. Nah, harus fokus. Ada 3 besar, 1 cultural, dan yang kedua nature, dan yang ketiga adalah man-made. Oke, cultural, nature, sama man-made. Man-made. Yang culture itu dipilih oleh 60%. Kita jadi tanya kepada wisman kita terutama, Anda datang ke Indonesia karena apa? 60% karena culture-nya. Lalu 35% karena nature dan 5% karena man-made. Man-made itu contoh sport tourism, itu man-made. Tapi sebenarnya potensial juga kan, apalagi Sangat kita potensial. ada misalnya wisata bahari, surfing. Exactly. Indonesia kan Betul punya sekali. salah satu spot untuk
surfingnya luar biasa kan. Benar. Gitu. Jadi kalau saya mengatakan sekarang itu 5%, itu belum tentu benar. Karena sebagai contohnya wisata bahari, marine tourism itu belum digarap dengan baik di Indonesia. Di Indonesia marine tourism itu baru menyumbangkan 10%. Di Malaysia sudah menyumbangkan 40% dari wisatanya. Padahal garis pantai kita itu terpanjang kedua di dunia. Nah, kenapa? Apakah karena promosinya lebih bagus atau pengelolaan apakah itu olahraganya dan fasilitas yang ada di sana jauh lebih bagus daripada karena pantai kita kan jumlahnya banyak sekali. Ya, nomor satu karena promosinya. Jadi promosi itu adalah kegiatan yang paling cepat quick win yang harus kita lakukan untuk segera attract Wisman datang ke Indonesia. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus mempersiapkan destinasinya. Jadi akses ke sana harus naik apa dan lain sebagainya. Ya, ini bagian dari prasarana dan infrastruktur. Infrastruktur yang harus kita siapkan. Demikian juga man-made, kita harus sering mengadakan international event di Indonesia. Contoh kita sekarang sudah memutuskan bahwa MotoGP 2017 akan ada di Indonesia. Demikian juga nanti Asian Games tahun 2018. Nah ini harus dilihat sebagai bagian dari pariwisata, which is itu adalah bisnis. Ya, ini mata rantainya. Kemudian kalau dari segi promosi, apakah kita sudah betul-betul maximize ya yang namanya online, internet, website? Karena sekarang ini kebanyakan orang itu selalu googling kan, mencari tempat-tempat yang mana, ada di TripAdvisor, review dan lain sebagainya kan. Itu bagaimana? Tadi disebutkan ICT-nya. Ya, kita sangat menyadari itu dan kita harus lihat lifestyle dan teknologi itu sudah ada di sana. Dan 2/3 atau 70% customer kita, Wisman, itu sudah menggunakan digital media untuk searching. Even di China, 70% Wisman dari China juga sudah menggunakan digital. Nah, ketika customernya sudah digital, maka kita harus mempromosikan menggunakan digital. Saya berani menyebut di sini kita sudah bekerjasama dengan Google, dengan TripAdvisor, dengan Baidu di Cina karena Google tidak digunakan di China. Hampir seluruh media sosial yang digital kita menggunakannya. Otherwise kita nggak akan bisa brand kita itu lompat 100 peringkat tanpa kita menggunakan digital. Tapi kontennya itu sendiri terus diupdate atau tidak atau bagaimana? Karena kan harusnya googling terus kemudian di situ kan lengkap situsnya apa, destinasinya seperti apa, fasilitas. Jadi kan berarti harus betul-betul bagus kan website pariwisatanya. Benar sekali. Jadi kita sekarang setahun ini mati-matian memperbaiki konten kita. Jadi harus selalu updated, harus orang selalu mudah. Jadi kalau promosi itu tidak hanya branding, tapi kita advertising juga. Oh acara ini Anda bisa menggunakan apa, lalu selling. Kalau Anda mau datang ke tempat itu, maka naik airlines-nya apa, hotelnya apa, berapa diskonnya di situ. Jadi ada mata rantainya itu mencakup sampai dari mulai awareness, interest, desire, harus sampai action. Nah ini baru kita lakukan setahun ini. Memang harus sedikit sabar karena apa yang kita lakukan tahun ini baru kita nikmati tahun depan. Jadi semua promosi dan lain sebagainya itu kita panennya baru tahun 2020. Mungkin harus agak cepat karena potensinya ini begitu banyak dan kita kan tahun 2016 ini kan masih harus mendongkrak perekonomian kita dan kalau tidak salah pariwisata bisa sangat menyumbang ya terhadap PDB atau revenue dan bisa sangat membantu sebagai salah satu inilah pendongkrak utama dari perekonomian Indonesia. Kita break sebentar ya Pak Aris, tapi kita akan lanjutkan mengenai tantangan apa lagi yang kita hadapi dan setelah informasi berikut ini kita akan kembali untuk membahas lebih banyak lagi potensi, tantangan, strategi dan lain sebagainya pariwisata di Indonesia. Tetaplah di Insight. Ya, masih dalam Insight kita juga masih lanjutkan pembahasan mengenai potensi pariwisata Indonesia dan
berbagai tantangan yang harus dihadapi. Dan saya juga ditemani oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya. Pak Arif, kalau kita lihat tadi mungkin promosi dan marketing itu salah satu faktor yang paling penting ya, karena branding is everything, apalagi di dunia yang word of mouth dan lain sebagainya. Branding itu sesuatu yang Indonesia betul-betul harus berinvestasi ke sana. Nah, sekarang bicara mengenai budget ya. Seberapa besar budget yang dialokasikan dari marketing? Karena kalau kita lihat misalnya seperti Malaysia, mereka tuh punya Malaysian Tourism Board, ya. Singapore Tourism Board. Saya ingat tuh waktu zaman Pak Yop Ave dulu, dia juga punya mimpi, karena penting memiliki satu badan di mana dari hulu ke hilirnya itu betul-betul bisa ditata dengan baik. Jadi tanpa harus ya budget alokasi untuk pariwisata, saya lihat kan tidak terlalu besar juga. Betul. Kalau tidak salah sekitar 7 atau 8 triliun ya setahun. Ya. Gimana Oke, Pak Arif? yang pertama bahkan lebih menyedihkan lagi. Jadi bertahun-tahun pariwisata ini branding tidak dianggap sebagai investment. Itulah yang salah fatal. Branding adalah investment. Saya contohkan, Indonesia sebelumnya hanya 300 miliar anggaran untuk branding. Sementara Malaysia 300 juta US dollar. Atau 4,2 triliun menggunakan kurs sekarang. Dengan kata lain kita 1/14 kalinya dibandingkan dengan Malaysia, dan kebetulan Thailand angkanya hampir sama, yaitu 300 juta US dollar. Oleh karenanya kita harus mengerti bahwa branding, promotion itu adalah investment. Kita minta tahun ini kita naik menjadi 3 triliun. Tidak terlalu kalah jauh lah, sekitar 70%. Kalau dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Nah, kalau dulu 1/14-nya, sekarang 70%. Ya, adalah kemajuan. Kemajuannya. Jadi berarti pemerintah juga percaya bahwa ini salah satu sektor yang harus diperhatikan. Exactly. Rule of thumb-nya gini, kalau kita mau attract satu wisman, itu biayanya $20. $20 atau 2% dari devisa yang kita terima. Rule of thumb-nya, satu orang wisman itu akan spending 1.000 US dollar. Itu rata-rata ya? Rata-rata. Kalau 2%-nya berarti sekitar $20. Dan ini memang betul-betul investasi, bukan hanya expense. Dan investasinya dia akan kembali kan, kalau Exactly, misalnya akan kembali. expense-nya $20, tapi nanti bisa Dapatnya dapatnya $1.000, dan target tahun 2016 ini kan 12 juta. Kan ya. lumayan Ya, kan? 12 miliar dolar. Menyumbang terhadap kocek kita. Di Malaysia dan di Thailand, ini Thailand mereka sangat luar, karena mereka juga memiliki Thailand Tourism Board. Itu mereka dari pariwisatanya menyumbang 20% Betul, terhadap PDB. Jadi, Betul sekali. Malaysia 15%. ide Tourism Board ini, Pak Arif, kenapa kita tidak adopsi? Ya, jadi kita punya BPPI namanya, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, itu juga membantu Kemenpar. Nah, sekarang kita bekerja sama dengan erat sekali dengan Indonesia Tourism Board yang namanya BPPI tersebut. Buktinya sudah ada lah. Ada 2 mungkin yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama, branding kita Wonderful Indonesia sudah mengalahkan Amazing Thailand yang kita ranking 47, Wonderful Indonesia, Amazing Thailand ranking 83, Truly Asia-nya Malaysia Agak itu menurun. ranking 96, turun. Okay. Yang Ya kedua, adalah achievementnya di situ ya. halal tourism. Malaysia dan Turki itu legenda di situ. Tidak pernah bisa dikalahkan. Tapi untuk tahun 2015, halal tourism destination di dunia itu adalah Indonesia. Kita ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menghasilkan sampai level branding. Branding itu adalah awareness, interest, desire, actionnya belum. Jadi kita harapkan hasil yang sekarang tahun 2015 bisa kita nikmati di tahun 2016. Ya, tapi pada intinya kalau misalnya negara seperti Vietnam saja yang jauh lebih kecil ya dari kita, bisa menggait hampir 8 juta, kita kurang dari 10 juta. Sebenarnya harusnya kita samalah dengan paling nggak Thailand ya, hampir Betul 25 sekali. juta. Nah, kita kan sudah ada effort seperti bebas visa. Ya. Ya, ini ada dampaknya sekarang sudah terasa. Oke, bebas visa untuk yang baru diberlakukan sudah kita evaluasi. Growth yang baru diberlakukan bebas visa itu 20% naiknya. Baru 20%. Iya. Tapi targetnya berapa persen sebenarnya? 20% memang. Jadi contoh kita total 10 juta, yang baru diberikan bebas visa itu 5 juta. Proyeksi kita dari kenaikan bebas visa 5 juta, 20%-nya adalah 1 juta. Tapi itu baru kita rasakan tahun depan.
Karena kita harus bebas visa terakhir kan baru September. Sosialisasi dan lain sebagainya itu perlu waktu 3 sampai 6 bulan baru berlaku efektif. Yang sekarang sih sudah naik dari yang baru diberikan bebas visa itu 19%. Iya, tapi kenapa misalnya sekarang hanya 30 negara yang ditambah? Seperti Singapura sama Malaysia, mereka di atas 100 negara, mereka lebih banyak. Gitu. Iya betul. Kenapa tidak Jadi kita dibuka pertama saja? hanya 15 negara. Inilah kita itu selalu inward looking. Destinasi wisata itu bukan hanya Indonesia. Ketika orang harus memilih, harus ke Malaysia atau ke Indonesia atau ke Thailand, mereka akan lebih mudah memilih ke Malaysia dan ke Thailand karena mereka bebas visa, tidak ribet. Malaysia 162 negara, Thailand 56 negara. Waktu itu kita awal tahun posisi baru 15 negara. Oleh karena pemerintah memutuskan untuk memberikan 75 negara yang baru. Sehingga total menjadi 90 negara. Nah itu udah bisa kita rasakan. Bagi yang 75 yang baru udah tumbuh 19%. Dan rencananya sekarang akan ditambah lagi 80 negara. Iya, mudah-mudahan ini akan membuat ya orang lebih tertarik datang ke Indonesia. Nah sekarang tadi disebutkan kita begitu banyak ya tempat-tempat yang menarik, situs-situs bersejarah dan tempat yang spiritual juga ya. Tapi Angkor Wat. Angkor Wat itu di Kamboja, dan di Kamboja itu mereka kontribusi terhadap PDB-nya dari turisme itu juga luar biasa tinggi. Dari kesempatan kerjanya juga tinggi. Tapi kan kita punya Borobudur. Betul. Dan Borobudur itu sebenarnya kan jauh lebih wah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apa rencana untuk fokus ya terhadap point of interest tertentu, karena tentu saja semuanya tidak bisa kita lakukan promosi secara berlebihan, tapi pas ketika fokus kita bisa betul-betul menggayat jauh lebih banyak wisatawan ke situ. Oke, langsung saya jawab Angkor Wat dan umumnya nanti. Angkor Wat dibanding Borobudur, Borobudur wismanya jumlahnya 1/10-nya Angkor Wat. 1/10. Jadi kita sekitar 250.000, mereka 2,5 juta. Kalau 2,5 juta itu lebih dari 2 miliar dolar. Kenapa sih ini bisa terjadi seperti ini? Borobudur lebih segala-galanya. Jadi lebih tua, lebih dihormati, lebih indah, lebih besar, dan lain sebagainya. Tapi kita mempunyai tantangan besar di Borobudur. Yang pertama akses. Akses flight internasional kita sangat kecil yang direct ke Jawa Tengah dan Jogja. Hanya 1,25%. Jadi hanya sekitar 100.000 lebih. Dan yang lainnya itu sudah melalui Bali dan melalui Jakarta. Jadi akses kita lemah. Maka di sekitar Borobudur wajib dibangun bandara yang baru. Karena bandara Jogja sudah tidak bisa lagi diperlebar. Ya, ini dalam perencanaan kalau tidak salah. Ya, jadi sekarang kita punya fokus di top 10 destinasi yang akan kita kembangkan. Salah satunya adalah Borobudur. Top 10 ini satu Borobudur. Top 10 mulai dari barat sampai ke timur. Yang pertama Danau Toba di Sumut. Yang kedua Tanjung Kelayang di Bilitung. Yang ketiga Tanjung Lesung di Banten. Yang keempat ini kita harus catat karena turis domestik juga mungkin belum sempat mengunjungi tempat-tempat yang keempat itu. Pulau Seribu di Jakarta, yang kelima Borobudur tadi, yang keenam Bromo, yang ketujuh Mandalika itu di Lombok, yang kedelapan Komodo Labuan Bajo, yang kesembilan Wakatobi di Sultra, yang ke-10 Morotai di Montara. Wah ini juga bagi pemirsa kita ini perlu dicatat ya. Ada beberapa yang saya belum kunjungi seperti misalnya Wakatobi. Tapi kalau sangat indah. Iya sangat indah, dan Morotai juga belum, Raja Ampat juga belum. Jadi kita sendiri sebenarnya harus mendukung ya pariwisata Indonesia. Kita istirahat sebentar lagi Pak Arief, tapi kita akan lanjutkan dialog kita bersama Menteri Pariwisata seusai informasi berikut ini. Tetaplah bersama Insight. Iya, masih menyaksikan Insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai potensi pariwisata Indonesia. Ada Pak Arief Yahya bersama saya, Menteri Pariwisata, dan kita sedang berbincang mengenai jadi beberapa potensi yang bisa dikembangkan
karena memang ini luar biasa baik dari segi alamnya seperti tadi Danau Toba, Wakatobi, kemudian Belitung, ini kan semua keindahan ya, Bromo, dan ada juga situs bersejarah ya seperti Borobudur dan lain sebagainya. Nah, lebih ke strateginya mengembangkan karena kan di situ kan ada aspek tadi perjalanannya ke sana, akomodasinya seperti apa, servisnya, fasilitasnya, belum shopping dan kegiatan yang diberikan itu tempat-tempat ini. Apa-apa saja strategi? Jadi kita menggunakan yang pertama harus saya garis bawahi standar global karena kita itu bersaing. Jadi saya menggunakan ukuran-ukuran yang biasa digunakan oleh negara-negara lain, yaitu yang salah satunya dari World Economic Forum. Mereka mengeluarkan Travel and Tourism Competitiveness Index. Yang kita nomor 70 ini. Yang kita nomor 70. Jadi kita tahu juga. Dan kita targetnya mau jadi nomor 30 nomor ya. 30. Nah, kalau kita nomor 30 kira-kira akan setara dengan Thailand. Tapi poin utama saya di dalam pariwisata itu bagaimanapun bisnis yang harus menggunakan ukuran-ukuran. Kalau kita tidak bisa mengukurnya, kita tidak akan bisa memanage-nya. If you cannot measure, you cannot manage. Oleh karena saya pakai ukuran-ukuran ini. Sehingga akan lebih mudah. Jadi saya katakan tadi the bottom three kita adalah infrastruktur, ICT infrastruktur, dan health and hygiene hygiene. itu, kebersihan. Nah ini clue-nya health and hygiene harusnya jauh lebih mudah diperbaiki dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan infrastructure yang perlu waktu 3-4 tahun. Dan ini cukup Pemda sebenarnya yang mengerjakan. Oleh karenanya kita sebagai contoh memberikan pilot project bagaimana membangun toilet bersih. Nah, dengan menyentuh satu lebih mudah, itu namanya quick wins yang likelihood untuk tercapainya besar, itu yang kita kerjakan dulu. Nah, kita juga harus realize keunggulan kita. Keunggulan kita contohnya price competitiveness, kita selalu top 5. Nah itu dalam promosi-promosi. Ya, karena rupiah juga kan apalagi betul. Sekarang sedang 14 ribuan, jadi Betul. pasti dari segi itu sangat bagus ya. Ya. Oke, kalau kerjasama ini kan ada infrastructure, misalnya tadi disebutkan harus ada bandara yang bagus ya, atau paling tidak ada cara untuk sampai ke sana tanpa terlalu ribet ya. Nah, kalau ini kan banyak sekali di daerah, ya, kerjasama dengan Pemda itu apa tantangannya? Karena apalagi lebih sifatnya lebih ke hygiene, ya kebersihan, itu kan SDM-nya kan juga mungkin nomor 1 di situ. Itu bagaimana, Pak Arief? Ya, tadi seperti saya sebutkan benar sekali. Jadi kita harus paralel mengerjakannya, pemasaran kita kerjakan, pengembangan destinasi dan SDM. Ingat tahun 2016 ini MEA udah berlangsung. Kita nggak boleh kalah kompetisi. Jumlah kita yang kalah itu kalau dari persentase pasti kalah. Kita di ASEAN nomor 4, nomor 1 Singapura, nomor 2 Malaysia, 3 Thailand. nomor 3 Filipina, nomor 4 kita tuh. Nah kita jumlahnya kalah dengan Filipina. Oleh karena kita mengakselerasi dengan mensertifikasi para pekerja di pariwisata itu standar ASEAN, MRA namanya. Demikian juga semua masyarakat di sekitar destinasi harus kita didik. Harus kita cara training. mendidik itu bagaimana? Apalagi ini kan destinasinya kan cukup banyak dan jauh terpencar dan lain sebagainya, dan mungkin mereka juga punya kebiasaan budaya dan lain sebagainya kan? Ya, jadi kita adakan semacam champion team atau change agent di situ. Jadi di satu destinasi umumnya kita akan train 100 orang. Contohnya di mana? Contoh yang terakhir ini saya tetapkan wisata ziarah. Kita punya 9 tempat Wali Songo. Nah, kita promosinya kita bantu, masing-masing 1 miliar promosi kita promosikan. Yang kedua, health and hygiene-nya kita bantu 1 miliar untuk membangun toilet bersih di semua destinasi 9. Dan setiap tempat Wali Songo 100 orang kita didik. Nah itu contoh ada fasilitatornya. Ada fasilitatornya. Jadi fasilitatornya masing-masing. Bagaimana mempromosikan pariwisata, bagaimana mengelola destinasi, ada namanya DMO, Destination Management Organization, itu ada standarnya mengelola
destinasi wisata Dan juga itu. mungkin packagingnya dari segi informasinya. Kadang-kadang kita ke suatu tempat tapi informasinya kurang, sejarahnya di balik itu kurang. Jadi dan mungkin tourist guide-nya juga kan Betul harus sekali. Nah, itu harus masuk ada di training yang pendidikan. di marketingnya itu. Ada, Ya, jadi itu ada. bagian dari strategi Betul. Pak Arief. Biasanya kan orang kan harus ini, wah ke sana sangat impress. Nah, apalagi sampah ya kalau saya lihat ya terus terang Indonesia kan kita salah satu negara yang produsen sampahnya paling banyak di dunia dan Iya. apalagi turis-turis mancanegara mereka kan memikirkan masalah seperti itu. Harus sudah sustainable, harus ramah lingkungan, harus ini, harus itu dan biasanya mereka komplain mengenai sampah dan Betul. tidak peduli, tidak dirawat. Itu bagaimana caranya? Ya, Kang? cara paling efektif adalah dengan melombakan. Jadi sekarang semua toilet-toilet terutama di bandara. Bandara adalah Ya gerbang utama. gerbang utama kita. Udah saya berikan, kita lombakan, ada nomor 1 kelasnya kita kasih yang gold, silver dan lain sebagainya. Lalu sekarang destinasi wisata sedang kita lombakan. Jadi orang itu ternyata kalau tidak diberikan hadiah itu sama dengan dihukum. Ini siapa persis yang diberikan hadiahnya? Yang mengadakan Kemenpar, yang kalau bandara seluruh Jadi seluruh. pengelola bandara Dan mereka antusias ikut. antusias ikutnya. Apa ininya, prize-nya atau hadiahnya? Hadiahnya Selain itu, sertifikat, selain sertifikat. dan ada lampirannya lah istilahnya. Jadi buat mereka lebih tergiat ya untuk melakukannya. Nah, kita tadi bicara mengenai koordinasi, ya koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dan pengembangan SDM-nya. Tapi bagaimana misalnya dengan hotel-hotelnya? Di situ kan ada travel agent-nya untuk transportasinya. Karena ini semua menjadi rangkaian dari kebutuhan seorang turis yang ingin berkunjung satu tempat. Apalagi mungkin dengan airline-nya. Itu bagaimana Pak Arief Ya, strategi? jadi kalau satu keyword namanya ekosistem. Ekosistem itu di pemasaran ada ekosistemnya, di pengembangan destinasi ada ekosistemnya, di pengembangan SDM juga seperti itu. Nah di pemasaran ini kita belum punya satu marketplace memang yang orang kalau sekali datang ke website tersebut itu sudah selesai gitu. Biasanya tinggal langsung ini terus butuh mobil atau butuh ini, Exactly. tinggal hotel di mana, kita belum punya ya? Belum punya. Kapan? Jadi udah beberapa yang mengusulkan kita nanti atau ginilah Perlu untuk tender internasional saya udah memulai dengan TripAdvisor. TripAdvisor sebenarnya searching engine untuk travelers, tetapi sekarang dia juga berlaku sebagai online travel agent. Jadi bergeser ketika dia searching menggunakan TripAdvisor, nanti dia bookingnya juga akan menggunakan seperti itu. Nanti tidak hanya sekedar booking, saya ingin juga ada paymentnya di sana. Lalu kita juga akan membuat suatu marketplace yang menghubungkan semua yang terkait ini. Jadi mulai search engine-nya, travel agent-nya, sampai dengan transportasinya. Dan nanti sampai ke sana kegiatannya apa dan lain Betul, sebagainya. calendar Ini masih of event-nya. wishlist ya. Kira-kira ada target kapannya? Ini kan target kita untuk meningkatkan ranking dari nomor 70 menjadi nomor 30 pada tahun 2019. Ya, saya Kira-kira harapkan sebelum 2019 sudah. Oh sudah, harus selesai 2016 harus sudah tuntas. Otherwise kita akan kalah. Jadi saya bilang ke teman-teman, kita kalah di banyak hal, tapi di digital saya yakin kita akan bisa catch up. Karena yang paling mudah dan kebetulan saya 30 tahun di dunia ini. Telkom. Jadi sangat hafal gitu. Oke, Pak Arief, satu lagi mengenai ASEAN Economic Community yang tahun depan yang paling ditakuti oleh Pak Arief. Apa? Karena ini kita betul-betul ada bebas, bukan hanya bebas barang, dagang dan lain sebagainya, tapi SDM-nya juga, manusianya juga. Kalau mereka yang justru datang sebagai pekerja mengambil, karena kita lihat ya di hotel sekarang kan butuh bahasa Inggris, ya butuh F&B manager, itu lebih banyak orang asingnya, sementara di orang Indonesianya mungkin lebih ke ya waiternya dan lain sebagainya. Itu bagaimana untuk berkompetisi? Ya, yang paling kita takutkan Filipina terutama. Jadi orang-orang dari Filipina itu secara umum hospitality-nya bagus, bahasa Inggrisnya rata-rata lebih bagus daripada kita dan mereka mau digaji setara dengan kita. Sebenarnya flow of people itu akan mengalir, kalau air itu mengalir dari atas ke bawah, kalau flow of people itu dari yang gajinya rendah ke yang gajinya tinggi.
Jadi kalau orang Singapura contohnya kemungkinan kecil dia akan mengalir ke Indonesia. Karena pendapatan per kapita di Singapura lebih dari Iya. 50.000 Tapi mereka bisa US dollar. menggait turis dari Indonesia Ya, ke ya, sana. itu betul itu. Iya. Dan ke Thailand dan ke Malaysia. Sekarang Ya. kita ingin justru menggait wisman dari negara-negara ASEAN masuk ke Iya, Indonesia. ada data yang membuat kita cukup berbesar hati. Jadi kita punya perguruan tinggi di bawah Kemenpar, itu 30%, 100% lulusannya itu diserap pasar. Dan 30% dari lulusan STP namanya Sekolah Tinggi Pariwisata itu bekerja di luar negeri. Saya ingin menunjukkan ini, bangsa ini bisa bersaing di luar negeri. Contoh kalau kita ke jalan-jalan ke Maldives, ke Dubai, itu Iya. banyak sekali manajer dan GM-nya orang-orang Indonesia. Dan biasanya mereka dapat didikannya dari hotel internasional di Chain, betul. Bali gitu. Betul, Saya juga betul. pernah waktu itu kemana, ke Goa ya. Ada suatu hotel di sana dan ternyata orang Indonesia. Betul. Dan juga waktu ke Kambodia ya dan ke Laos. Jadi tapi kan kita maunya kan lebih banyak di Indonesia kan Iya. mereka, karena SDM kita salah satu yang paling lemah ya. Kita istirahat sebentar Pak Arief, tapi setelah ini mungkin kita lebih fokus ke target-target apa yang ingin dicapai khususnya 4 tahun ke depan, dan apa juga strategi dan upaya Kementerian Pariwisata di tahun-tahun mendatang. Simak ulasannya sesaat lagi. Ya, kami lanjutkan perbincangan dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk melihat apa-apa saja yang menjadi target pariwisata Indonesia ke depan. Dan Pak Arief ini sebelum menjadi menteri sebenarnya belum banyak jalan-jalan ke Indonesia. Ada baru sekarang ya mengenal Indonesia. Oke, taruhlah misalnya Pak Arief, saya seorang turis ingin datang ke Indonesia ya. Itu kan pasti ingin mencari pengalaman ya, ingin mencari adventure atau apalah. Nah, kira-kira dengan Wonderful Indonesia ini, seorang turis yang belum pernah datang ke Indonesia, kira-kira pengalaman apa yang akan didapatkan di Wonderful Indonesia? Jadi kalau sekarang itu mereka ingin pengalaman di cultural, karena 60% memilih Indonesia itu karena cultural. 35% karena nature dan 5% karena man-made. Memang budaya kita itu luar biasa. Bali itu alamnya bagus, tapi culture-nya lebih bagus lagi, sehingga orang jatuh cinta seperti itu. Dan kita harus mempersiapkan. Dan cultural industry ini, bangsa ini bisa bersaing. Dibanding misalkan dengan manufacturing, saya lebih yakin cultural industry dan ekonomi kreatif bangsa ini bisa bersaing. Oleh karenanya saya selalu menyarankan kalau membangun destinasi, yang pertama kali disiapkan adalah community-nya. Jadi kalau sustainable tourism development itu ada economic, benar. Tetapi ada EEC, istilahnya economic, environment, dan community. Nah, kita lepas nih di dua hal ini. Jadi Padahal sekarang itu ceritanya sangat bagus. sangat ya. bagus. Jadi community-nya yang harus kita siapkan. Culture kita tonjolkan. Lebih kita tonjolkan. Kalau keindahan alam kita memang diberikan anugerah di situ, dipersiapkan dengan baik. Lalu environment-nya. Tapi yang kita omongkan sekarang adalah community ini bisa menghasilkan culture yang bagus dan juga ekonomi kreatif, souvenir Ya, apalagi yang nah bagus. ini kan dari segi bisnis. Betul. Itu kan bisnis souvenir kan bisa luar biasa. Kalau kita taruhlah ke Thailand, ya, apapun yang mereka buat itu semuanya kok rapi, bagus, indah. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu masukan juga bagi Betul. kita. Apa yang bisa diperbaiki dalam membuat souvenir? Karena pasti orang kemana-mana mereka cari kan souvenir. Ya, jadi untuk diketahui bahwa souvenir itu kerajinan itu di ekonomi kreatif yang sekarang di Bekraf, teman-teman di Bekraf semoga mendengarkan di Badan Ekonomi Kreatif itu nomor 3, nomor 1 culinary, nomor 2 fashion, dan yang ketiga adalah craft. Saya ingin mengatakan bisnis souvenir itu secara ekonomik itu besar sekali dan itu betul-betul memperkuat ekonomi masyarakat. Oleh karena apa yang dibutuhkan, kita perlu menginkubasi mereka. Contoh, secara tradisional mereka kurang paham dengan branding, dengan packaging. Packagingnya mungkin kurang Lalu bagus. mempromosikan di mana dengan digital media.
Seharusnya kitalah yang menyediakan bagaimana membrandingnya, packaging dan digital medianya harus disediakan oleh pemerintah sehingga mereka mempromosikan menggunakan media yang sudah disediakan. Once itu sudah ada digital media maka dia langsung mengglobal. Jadi di satu tempat terpencil dimanapun mudah dikenali, termasuk bahkan nanti settlement untuk paymentnya juga bisa dilakukan dengan cara-cara digital yang sudah sekarang menjadi kelaziman di online dunia. shopping dan lain Shopping, sebagainya. betul. Oke, sekarang apalagi yang kita bisa kembangkan, nah Indonesia makanan dong. Paling kalau kemana-mana kan orang wah Indonesian food. Hanya ini belum dipakai sebagai branding kita. Bahkan ini lebih rendang sekarang Malaysia juga merasa bahwa oh, ini sesuatu yang mereka bisa klaim ya. Bagaimana wisata kuliner? Menurut saya ini salah satu yang sangat prospektif karena semua orang kan suka makan kan. Sangat. Jadi 30-40% spending orang itu di culinary. Tapi saya selalu ingin membawa rekan-rekan untuk outward looking. China, Thailand menggunakan makanan untuk senjatanya termasuk Italia. Thailand contoh agar kita bisa apple to apple ya, kita bisa saingi Thailand. Thailand itu kitchen of the world, dia menyebut dirinya seperti itu. Dia membuka ribuan restoran Thailand di seluruh dunia. Lalu Thai Airways wajib membawa makanan yang sudah frozen. Dan yang dipilih mereka adalah frozen. Mengapa dia pilih yang frozen? Agar rasanya tidak terlalu berbeda dengan yang di aslinya. Kalau dia kirim bumbu, dia akan tergantung ke chef atau cooknya. Cook untuk di daerah-daerah barat, di Australia sangat mahal biayanya. Dan ketika dengan frozen itu akan lebih murah. Saya ingin mencontohkan agar kita sadar betul. China dulu kita nggak sadar, mereka menggunakan itu di setiap Chinese town selalu ada Chinese restoran dan orang selalu pengen. Padahal kan rendang kan salah satu makanan yang sekarang paling populer di Indonesia. Kenapa ya selama ini kita tidak terlalu fokus ke situ? Kita belum systematically mengekspor culinary ini sebagai senjata untuk ekonomi kreatif dan pariwisata kita. Thailand contohnya lagi, setiap restoran yang ada di luar negeri dia dapat semacam soft loan sebenarnya 100.000 US dollar. Ya, jadi ada bantuan juga. Ada bantuan dari pemerintahnya dan pemerintahnya sadar betul bahwa ketika dia membantu maka itu akan bagus untuk masyarakatnya dan bagus untuk industrinya. Ya, sayang sekali karena setiap daerah di Indonesia itu punya ciri khasnya sendiri, ada ceritanya dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu yang bisa dikembangkan ya ke depan. Nah, satu lagi Indonesia kan terkenal ramah orangnya, ramah senyum, ramah, tapi tidak ramah lingkungan. Iya betul. Sementara orang kan seperti kita katakan mencari sesuatu yang close to nature dan sesuatu yang eco friendly dan lain sebagainya. Bagaimana ini ke depan? Ya, saya ingatkan diri saya dan teman-teman semua. Saya punya kata-kata yang mungkin harus direnungkan. Jadi semakin dilestarikan itu semakin mensejahterakan, bukan sebaliknya kalau di pariwisata ini. Contoh, kalau kita misalkan datang ke satu tempat banyak karangnya, paling mudah memang dibom lalu dijual untuk akuarium, tapi itu cuma sekali dan laku hanya katakan 50.000. Tetapi kalau terumbu-terumbu karang kita itu kita lestarikan, hasilnya akan jauh lebih besar dan saya bisa memberikan contoh ini. Semakin kita lestarikan, semakin mensejahterakan rakyat di situ. Kalau terumbu karangnya bagus, ikannya akan semakin banyak, turisnya akan datang. Saya ingin mengatakan begini, terumbu karang dan ikan itu kalau dipandang atau dinikmati keindahannya akan menghasilkan, maaf bahasa jelas, uang yang lebih besar daripada kita hancurkan. Demikian juga pantai-pantai, lestarikan, bersihkan itu, flora dan fauna. Betul. Itu akan menghasilkan uang yang banyak. Saya janjikan bagi daerah-daerah yang melestarikan itu, saya janjikan akan membantu untuk mempromosikan daerah tersebut. Iya, tapi ini kan harus ada kerjasama dengan kementerian lain. Karena di sini kan juga ada ya lingkungan hidup, apalagi kalau kita fokus kepada culture sama budaya, ini kan banyak sekali yang biasanya itu dalam alam ya. Dan ini sesuatu yang harus kita betul-betul lestarikan. Tapi Pak Arief, ya 4 tahun ke depan ini, kira-kira visi Anda apa yang pokoknya ini harus tercapai, harus kita memiliki 20 juta wisatawan pada akhir tahun 2019. Jadi simple targetnya dari presiden double, dan ini target presiden bukan target Menpar, beda itu.
Kalau target Tapi menurut Anda ini terlalu ambisius, double loh dalam 4 tahun. Sementara untuk mencapai hampir 10 juta saja itu begitu lama kita merangkak. setuju saya. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita mau outward looking atau kita rela bangsa ini kalah terus dengan bangsa lainnya. Jadi kalau kita contohnya kita merencanakan hanya 12 juta. Saya mengatakan begini, kita sedang merencanakan kekalahan untuk bangsa ini. Jadi kalau dari semangatnya, even kalau 20 juta pun, Malaysia tadi udah 27 juta. Thailand saya bulatkannya 25 juta, Kalau kita bicara China udah di atas 100 24,8. juta. Itu. Jadi memang nggak ada pilihan lain. Kecuali kalau kita mau dipermalukan terus-menerus. Padahal potensi kita jauh lebih besar daripada bahasa jelas, daripada Malaysia dan Thailand. Tapi Pak Arief sendiri optimis, karena Pak Arief loh yang harus menjalankan. Harus. Bisa. Bisa. Mungkin ya. Jadi contoh yang saya katakan bisa itu regulasi kita perbaiki. Paling besar impactnya dan paling cepat itu bebas visa. Namun ingat itu baru kita rasakan Ini tahun baru depan. awal. Lalu promosi kita dan hasilnya sudah mulai kita lihat. Lalu bahasa jelasnya gini, 2 tahun ini kita harus mengalahkan Malaysia. 2 tahun berikutnya kita kalahkan Thailand. Sehingga kita sehari-hari itu akan selalu melihat apa yang mereka kerjakan. Kenali musuhmu, kenali dirimu, kamu akan memenangkan peperangan. Sun Tzu. Tapi saya lihat juga tantangannya kan sangat berat ya, infrastructure. Kita saja sekarang infrastructure untuk non pariwisata saja kan masih sulit ya. Ini merupakan tantangan yang Indonesia hadapi. Belum lagi yang masalah SDM, hygiene dan lain sebagainya itu kan juga harus diperbaiki. Ini sesuatu yang mungkin tidak tahu ya 2-3 tahun ke depan mungkin agak, karena merubah SDM itu tidak mudah. Tiga-tiganya tidak mudah, tapi ya udah tidak boleh tidur kita sebelum semuanya tercapai. Dan sekali lagi target 20 juta itu target presiden. Kalau target presiden semua menteri, semua kepala lembaga wajib mendukungnya. Oke. Tapi kita mulai dari 12 juta dulu tahun 2016 ini. 2016. Nanti saya panggil lagi loh Pak Arief. Ini udah berapa? Tentunya Harus malah semangat. menurun. Karena kita punya gunung berapi yang suka meletus-meletus Ya, gitu. Orang itu bisa tantangan cancel juga. itu. Betul. Ya. Sekarang Bromo ya kemarin. Bromo. Jadi setelah Raung, Anak Rinjani, baru sekarang Bromo. Ya, memang tantangan Indonesia Tambah itu banyak asap sekali. lagi. Tambah asap selama 5 bulan. Oke Pak Arief, terima kasih banyak. Sukses dan semoga program dan targetnya itu juga jalan dan kita akan memantau terus dan kita harus optimis ya Pak Arief ya. Semua target bisa tercapai memang dengan potensi yang dimiliki. Sektor pariwisata harus mampu menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Tidak hanya keseriusan pemerintah, dukungan para pelaku usaha di bidang pariwisata dan kita semua juga sangat dibutuhkan agar pariwisata Indonesia tidak hanya mendunia namun juga menjadi raja di rumah sendiri. Ya, saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye bye.